Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah klik video ini. Selamat datang di channel saya di HD Family Jambi. Dan hari ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara perawatan air dalam ember, serta hal-hal rutin apa yang kita harus lakukan dalam seminggu untuk khususnya perawatan ikan dan air pada budidaya ikan dalam ember. Oke, simak videonya sampai akhir. Oke kawan-kawan, di pagi hari ini saya akan memperlihatkan salah satu yang harus kita lakukan dalam seminggu ketika kita berbudidaya ikan dalam ember. Oke, ini kondisinya pagi hari. Pagi hari dan tadi malam semalaman hujan. Ini semalaman hujan, ini seperti ini kondisinya. Nah, pasca hujan apa yang harus kita lakukan, dan kemudian selama seminggu apa yang harus kita lakukan juga terhadap air pada budidaya ikan dalam ember, apalagi khususnya kita yang hanya ember konvensional, maksudnya hanya tampung air dalam ember tanpa ada aerator dan media filter. Oke, dalam budidaya ikan dalam ember, untuk minimal perawatan airnya itu yang perlu harus rutin kita lakukan adalah sifon. Melakukan sifon air itu minimal 2 kali dalam seminggu. Bagusnya lagi kalau kita lakukan 3 kali dalam seminggu. Artinya kalau 2 kali dalam seminggu, minimal kita lakukan itu 2 hari sekali kita sifon air bagian bawahnya. Gunanya apa kita sifon air bagian bawahnya? Gunanya untuk mengurangi amoniak air dalam ember itu sendiri. Karena amoniak ini juga kan kalau terlalu banyak itu tidak baik untuk kondisi kesehatan ikan. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya mensifon air dalam ember ini. Itu yang pertama, kita harus wajib minimal lakukan sifon 2 kali dalam seminggu. Oke, dan ini kebetulan tadi malam hujan, jadi ada 2 hal yang perlu kita lakukan hari ini kalau hari hujan. Yang biasa saya lakukan, yang pertama itu kita kuras air bagian atasnya. Kita kuras air bagian atasnya untuk mengurangi minimal kandungan-kandungan air hujan, karena biasanya kalau hujan itu seperti ini guys. Kalau habis di hujan itu ada buih-buih di atas airnya seperti ini. Jadi ada buih-buih seperti ini kalau habis hujan. Jadi ini kita kuras dulu air bagian atasnya, dan nanti kita sekaligus sifon air bagian bawahnya sambil kita tambah dengan air baru. Oke, kita kuras dulu air bagian atasnya ya. Semua tutup-tutup embernya kita buka, nanti sekaligus kita bersihkan juga tutup-tutupnya nih, udah mulai kotor. Oke, kita kuras air bagian atasnya dulu. Ini kita sudah kuras air bagian atasnya. Kita sudah kurang-kurangi air bagian atasnya. Ini kondisinya yang sebelah ember ini. Dan yang ini tidak kita kuras air bagian atasnya, tapi ini hanya kita sifon. Karena ini dia tidak terkena air hujan langsung.
Inilah dia alat sifon saya dari selang 1,5 inci ya, selang 1 inci. Sebenarnya ember-ember ini sudah ada keran-kerannya, cuma lambat karena apa ya, lubang kerannya juga kecil, jadi lambat. Jadi saya pakai ini alat sifon saya biar lebih maksimal dan lebih cepat. Di bawahnya saya kasih saringan seperti ini. Nih. Oke, kita sifon lagi air bagian bawahnya. Tadi yang ini yang terkena air hujan sudah kita kuras air bagian atasnya. Ini yang tidak terkena air hujan, kita hanya lakukan sifon air bagian bawahnya. Nah, cara saya mensifon, saya menggunakan selang 1 inci ini. Selang 1 inci ini kita isi air. Nah, jika sudah penuh seperti ini, karena ini ada saringannya, ini yang masuk ke dalam ember. Pindahkan kopi dulu guys. Oke, ini cara sifon saya nih, lihat nih. Airnya keluar. Jadi ini yang disifon air bagian atasnya. Ini udah kita sifon. Nih, seperti ini cara saya mensifon tuh selangnya. Ini air bagian bawahnya. Jadi yang kita buang itu air bagian bawahnya. Ini kita tambah air baru. Jadi begitu semua, kita sifon, kita tambah air baru. Nih, kita tambah air barunya. Udah cukup, jangan sampai penuh. Kita tambah lagi ke sini. Nih, jadi seperti ini. Ini habis disifon dan tambah air baru. Dan ini lagi. Tambah air baru. Kita sifon semua, tinggal kita tambah air. Nih, udah kita kurangi semua airnya. Sekarang kita sedang sifon di barisan ini lagi. Itu kita sifon, ini kita kurangi airnya. Ini kita sifon semua, tambah air baru. Setelah itu baru nanti kita kasih jeda 2 jam, baru kita kasih makan nanti. Oke, ini semua sudah kita sifon, airnya sudah penuh. Pindah lagi ke sini. Ini kepenuhan nih, buang aja. Oke. Oke, ini semuanya sudah kita sifon, tinggal kita tambah air baru. Sekaligus kita bersih-bersihkan tutup-tutupnya, guys. Nah, dan yang ini sudah. Yang ini nanti lebih kurang 1 jam atau 2 jam lagi baru kita kasih makan. Ini sudah disifon dan sudah ditambah air baru dan tutupnya juga kita bersihkan. Jadi ya ini namanya juga apa ya? Binatang peliharaan. Jadi ini rumahnya kita bersihkan, terus sifon sama juga kita bersihkan kotoran-kotorannya, baru nanti kita kasih makan. Oke, ini kita tambah air baru dulu semuanya, kita bersihkan tutupnya dan selesai. Jadi itulah rutinitas mingguan, 2 kali dalam seminggu. Kita perlu rutin harus lakukan yang namanya sifon. Dan jika hujan, nah jika hujan, setiap habis hujan kita perlu lakukan pengurasan air bagian atasnya. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Jika air mulai berbau, artinya kandungan amoniak terlalu tinggi. Kandungan amoniak terlalu tinggi, maka perlu kita lakukan sifon. Nah, bagaimana mencegah agar air tidak cepat berbau? Nah, itu salah satunya rutin kita lakukan yang namanya penyifonan minimal 2 kali dalam 1 minggu atau 2 hari sekali lah. Nah, itu jika
untuk mengurangi tingkatan kandungan amoniak dalam ember. Nah, yang kedua, jika hujan kita kuras airnya bagian atas. Nah, jadi perbedaannya sifon kita kuras air bagian bawah karena amoniak biasanya mengendap di bagian dasar air, di bagian dasar ember. Nah, jika hujan itu yang kita kuras air bagian atasnya. Jadi perbedaannya itu, sifon kuras air bagian bawah, untuk jika hujan kuras air bagian atas. Jadi seperti itulah. Oke, tanpa harus menunggu ini sudah selesai semua, mau saya bersih-bersihkan juga. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Video yang saya bagikan kali ini tentang rutinitas dalam 1 minggu yang perlu kita lakukan untuk perawatan ikan dan air dalam budidaya ikan dalam ember agar tetap sehat, nafsu makan tetap terjaga. Nah, minimal itu kita harus konsisten lakukan. Nah, jika nantinya kurang konsisten dalam melakukan hal itu, ya risikonya kita pasti akan sering melakukan pengurasan air total untuk menjaga agar ikan itu tetap tumbuh kembangnya dengan baik sampai panen. Nah, jika kalian rutin lakukan ini, sifon, jika hujan kuras air bagian atas, konsisten memberi makan, insya Allah lah minimal ada hasil nantinya pasca habis semua kita panen. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.